Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG, perkenalkan saya Novita Dian Falusi, nomor induk mahasiswa 2304108117. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Wisnuwardana Malang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Senopati Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Materi pembelajaran pada video ini adalah unsur cerita hikayat kelas 10 fase E, menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media pembelajaran Minmap. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan hari ini? Alhamdulillah. Dengan kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu, saya harap kalian semua menjaga kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong salah satu dari kalian memimpin berdoa. Joy, silakan. Siap, gerak. Teman-teman sumber, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Beristirahat, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini yang tidak masuk siapa? Dimas. Saya cek ya, Abdul, Adnan, Hadir. Ahmad, Aruna. Baik, sudah ada semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan perwakilan dari kalian membantu saya untuk periksa kerapian. Agar Semuanya dimuat video. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Teman-teman, silakan duduk. baik, kerapian sudah. Silakan dicek nomornya, dicek di bawahnya apakah ada sampah, apakah ada Siap, bersih. Wah, terima kasih kerapian sudah bersih. Silakan dibuang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Budian ingin tahu minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang tahu?
Apa? Dewi? Berdiri? Minggu ini kayaknya kita pelajari teks hikayat deh. Teks hikayat. Di dalam hikayat nanti ada apa yang dibahas? Siapa yang bisa? Unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur ekstrinsik dan intrinsik. Baik, ini ya. Sudah? Sebelum kita memasuki ke materi hikayat, tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong diperhatikan, kita memakai nanti yang namanya media Winmap. Apa itu Winmap? Di sini yaitu untuk apa? Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sudah bisa dikunci kata kuncinya? Sudah? Bisa. Berarti kita nanti menghasilkan apa? Mind-map yang isinya apa? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau mau dibacakan, siapa? Ayo Mas. Pengertian hikayat yang lain memperhatikan. Pengertian hikayat jenis karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan seringkali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik, silakan duduk. Jadi hikayat adalah karya sastra lama. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Prosetor. Prosa itu apa? Ada prosa, ada puisi. Itu selalu satu paket. Ada prosa, ada puisi. Jadi ya bagaimana? Ada yang tahu prosa itu apa? Prosa itu adalah karangan yang berupa cerita, itu prosa. Jadi contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau ada hikayat berarti temannya hikayat apa? Prosa. Cerpen. Terus prosa itu cerita karangan. Contohnya hikayat. Jadi kalau ada hikayat ada apa? Cerpen. Terus yang satunya puisi. Yang kalian pinjam biasanya di perpus itu apa? Oh, buku. Sudah, prosa itu berarti ada apa ini? Hikayat. Hikayat terus itu ya, saya pahami. Nah, ini ciri-ciri hikayat ada 6 kurang lebihnya ya. Ada yang bisa menjelaskan? Adul, saya ingin dengar suaranya Abdul nomor 1 sampai nomor 3. Ciri-ciri hikayat. 1. Hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. 2. Istana sentris, ceritanya berdasarkan istana. 3. Prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat khayalan. Oke, stop. Dari 1 sampai 3 yang ditanyakan. Tidak. Sebentar. Ya, Rian. Itu apa yang dimaksud dengan istana sentris? Nah, istana sentris ada yang bisa membantu menjelaskan? Istana sentris itu biasanya berlokasi di istana. Nah, Cerita kerajaan. cerita kerajaan. Bisa diterima? Cerita? Ya, kerajaan. Iya. Baik, yang lainnya ditanyakan? Dari 1 sampai 3? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan dari 4 ke 6. Ada yang bisa? Anggara, satu dengan suaranya Anggara sendiri. 4. Statis, bersifat kaku dan tetap. 5. Anonim, pengarang hikayat tidak jelas. 6. Hikayat menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan seperti syahgan dan sederhana. Oke, dari 4, 5, dan 6 ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Kata arkais. Ada yang bisa membantu? Itu apa ayo? Ayo, ini kan persamaan persepsi, menyamakan persepsi. Ayo Rehan, berdiri. Kata apa arkais? Arkais. Kata langka, langkanya kenapa? Jarang digunakan. Jelas, arkais. Kata yang jarang digunakan. Langka karena sudah zaman dahulu. Nah, ini bentuk-bentuk hikayat atau bentuk hikayat
Hikayat cerita rakyat ini menggambarkan tentang apa? Kata kuncinya ini. Asal mula. Ya, asal mula suatu tempat, karena ini kata kuncinya hikayat cerita rakyat. Jadi kalau berhubungan dengan cerita rakyat pasti ini asal suatu tempat. Berikutnya yang kedua, roman. Ayo, Andra. Roman adalah hikayat yang mengisahkan tentang kisah asmara atau kisah rumah tangga. Makanya milih soalnya ini. Jadi intinya roman itu cerita apa? Romantis. Biasanya kita temukan di mana sekarang? Novel. Tapi sekarang sudah itu ya, sudah hampir sangat jarang untuk ditemukan. Jadi banyak disalin, diadaptasi di novel. Sudah jelas ya, jadi roman. Roman berarti khusus tentang kisah ini. Tekniknya ya roman. Pasti anak muda sekarang itu pilihannya membaca novel yang ceritanya ya yang ini, kisah asmara ini, gitu ya. Boleh kita kasih kembali. Yang berikutnya epos. Ayo. Epos merupakan salah satu bentuk hikayat yang menceritakan tentang suatu pepahlawanan di masa lalu. Oke, berarti epos itu tentang apa? Apa bedanya dengan roman? Beda. Roman itu romansa, kalau epos berbeda ya. Kalau ini nanti ada romantisnya, tapi tetap yang diambil adalah kisah kepahlawanannya. Baik, yang keempat sekarang tambah. Silakan. Yang kelima cara, yang terakhir adalah cara yakni salah satu bentuk hikayat yang fokus pada seorang tokoh yang memiliki sifat terpuji. Jadi cara dapat dikategorikan dalam jenis hikayat biografi. Ya, berarti apa cara ini? Ya, ayo, Anggara, Mengisahkan tokoh. Hah? Apa? Apa tuh? Mengisahkan tokoh terpuji. Tokoh, tapi di sini fokus pada ini loh. Berarti di cerita cara ini intinya ada berapa tokoh? Satu tokoh yang memiliki apa? Sifat terpuji. Baik, dari bentuk hikayat ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Paham? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini ada 7. Kurang lebihnya ada 7 ya. Yang pertama, tema. Ada yang bisa menjelaskan tema? Ada temannya. Tema adalah gagasan pokok dari suatu cerita. Oke, ada yang kurang jelas? Tema, gagasan pokok di dalam suatu cerita. Ada yang kurang jelas? Jelas? Cerita itu selalu ada temanya tentang apa? Percintaan, tentang kesehatan. Walaupun tetap percintaan itu tidak pernah apa ya terpisahkan ya, tapi mesti di awalnya itu hubungannya dengan apa dulu, itu ya. Dan sekarang dulu Joy, terima kasih. Yang berikutnya kita pakai alur bawah sih. Alur, ada yang bisa menjelaskan alur? Ayo Dewi, berdiri. Alur itu apa? Alur itu jalan cerita yang dipakai oleh jalan cerita yang dipakai oleh suatu cerita. Baik, apa? Alur berarti jalannya cerita. Ada berapa jenis alur? 3. Bisa disebutkan? Diri. Alur terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikutnya yang ketiga, latar. Ada yang bisa menjelaskan latar? Latar juga ada berapa? Ada 3. Sini. Latar Ada temannya. terbagi menjadi 3, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya, bisa
yaitu ada 3 toko. 1 toko protagonis, 2 toko antagonis, 3 tritagonis. Oke. Protagonis itu yang baik. Yang baik. Yang protagonis. Ini tritagonis. Tritagonis berarti apa? Atau bisa dikatakan pokok namanya. Watak. Watak itu apa? Watak itu watak merupakan sifat atau karakter dari tokoh yang diceritakan. Watak karakter dari tokoh yang diceritakan. Baik, duduk kembali. Untuk anak-anak, ada yang tahu anak-anak? Novel. Amanat itu apa? Amanat adalah sebuah isi kesimpulan dari sebuah cerita. Kesimpulan dari cerita. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kurang tepat. Ya, sudah benar tapi kurang tepat. Ya, nah. Pesan yang terdapat dalam cerita. Ya, pesan yang terdapat di dalam sebuah cerita itu anak ya. Jadi niatnya kalau ceritanya itu berisi hal yang negatif, tetap pesannya harus hal yang positif. Yang terakhir sudut pandang, ada berapa sudut pandang? Dua. Sebutkan Nimas sendiri. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ya, orang ketiga. Orang pertama contohnya siapa? Saya. Kalau di dalam cerita itu tidak boleh pakai saya. Terus kalau orang ketiga? Dia. Orang sudah jelas ya. Jadi kalau kita membaca cerpen novel atau mungkin kaji hikayat, roman, kalau masih ada dan kalian menemukan itu selalu tokohnya itu antara aku dan nama orang. Dari sini ada yang ditanyakan tulis-tulisnya. Ya. Akan diingatnya dan dipahami. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Baik, bisa dibacakan satu orang. Dewi. Unsur ekstrinsik. 1 latar belakang agama, 2 adat, 3 budaya, 4 nilai dan norma kehidupan. Ya, ada yang nanya di sini? Ini ada nilai apa? Nomor 4, kalau tidak ada yang nanya, kemudian yang kasih. Nilai moral. Budaya sudah ada. Moral. Sosial, terus moral, terus pendidikan. Udah ya. Jadi latar belakang agama itu juga bisa ada budaya itu ya. Terus yang keempat nilai dan norma yang bisa dimasukkan adalah nilai sosial, nilai moral dan nilai pendidikan. Nah ini dari unsur intrinsik dan ekstrinsik, kemudian nanti akan menampilkan video ya. Di dalam video itu nanti dituliskan apa? Ada yang tahu? Dituliskan unsur hikayat, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik, saya jelaskan sekilas dulu ya. Pohon jaringan, jadi intinya nanti di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Cabangnya di sini dan di sini. Ini pohon jaringan. Jadi silakan kalau pengen membuat pohon jaringan nanti modelnya seperti ini. Yang kedua nanti kejadian ini yang sering kalian pakai ya. Ya, betul. Ini rantai kejadian jadi modelnya seperti ini. Terus ini yang modelnya siklus. Jadi ada gambarnya siklus bisa dari atas ke bawah atau bisa berhubungan dengan yang atas ini. Yang keempat modelnya adalah cerita laba. Nah ini, jadi di tengah ada bulatan lagi, bulatan lagi. Bisa dipahami model-modelnya ini? Ya, mana? Bu, kalau modelnya beda dari yang tadi Bapak itu boleh ya? Boleh. Itu namanya sekreatif kalian boleh. Ini kan maksudnya Budian itu biar tidak monoton bentuk min map-nya. Jadi Budian beri alternatif contoh. Kan hanya contoh. Kalau kalian bisa mengembangkannya yang lebih bagus lagi, ya tidak apa-apa. Malah lebih bagus, ya kan? Ada terobosan terbaru. Jadi nanti mungkin di sebelah sini bisa saya tambahkan yang ke-5 dan seterusnya hal-hal yang menarik untuk model min map-nya. Sudah jelas dari sini? Sudah. Dari tampilan yang terakhir ini model min map.
pilihan. Jauh. Silakan mulai diamati. Pada suatu kala terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabat, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lecu. Mereka semua tidak ada. Pada suatu hari mereka berlima berjalan-jalan di bukit. Tiba-tiba kelihatan seorang lelaki yang sedang menangis dan cuba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara dan akhirnya berjaya menenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara kagum dengan keberanian dan menampas sebilah keris yang percayai mempunyai kuasa kuat milik kehidupan itu. Keris itu kemudian diberikan oleh Raja Majapahit kepada Hang Tuah. Hang Tuah dikenali sebagai pahlawan yang paling hebat, cerdik dan berani. Hang Tuah melaksana perintah Sultan dan menjaga keselamatan dagang-dagang Islam. Sudah jelas? Dari tampilan video ini silakan ditulis ya. Silakan didiskusikan dengan temannya, diskusi ya. Ayo. Ayo, silakan. Ayo, tetapnya sampai di dalam. Gimana, Nan? Silakan berdiri dulu. Halo, hai. Sudah. Ini permainannya, ice breaking-nya adalah apa? Panjang. Tapi tolong diperhatikan clue dari yang saya bicarakan, yang saya omongkan. Clue-nya ya. Kebalikan. Ayo, kebalikan. Sudah jelas? Ayo, waktunya kurang 10 menit. Sudah? Tidak menunggu lamanya, Nova. Ayo kurang 2 menit lagi. Sudah, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke? Ya sudah. Para ingat kelompok bisa maju untuk apa? Hobi ya? Aduh.
Ini Bu, switch. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mind map kami mengenai cerita hikayat tadi. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Presensia Valentina Lesena dan rekan saya adalah Yusuf Sari. Saya Andrea Fitriana Dhani. Saya Vika Tanggung Sumadani. Pertama, unsur intrinsik tema. A. Negeri kerajaan, tokoh, tua, pejabat, angkat besi, hanukir, hanukiu, datuk bendahara, sultan, dan kamisan. Untuk warga, tua dan para sahabatnya, jentri dan berani, datuk bendahara, baik dan baik, sultan baik, namun mudah percaya omongan orang lain, alur, maju karena tidak membahas masalah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Nanti aja. Saya mau bertanya tentang apa kesimpulan dari cerita tersebut. Cerita hikayat. Kesimpulan dari cerita tersebut yaitu kehebatan Hamka dan para sahabatnya dalam mengambil keputusan dan sikap kebaikannya dikagumi oleh banyak orang. Coba dijawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya dari kelompok 3, nama saya adalah Abdurrahman. Saya Gregorius Maranello Wijaya. Saya Alun Kriwiswoto. Saya Dimas Darina Dosi. Ini saya akan membacakan untuk prinsip. Dan untuk temanya sendiri adalah tema kerajaan. Untuk tokoh dan watak, orang tua, baik, bijaksana, tanggung cepat, membalas dendam, lalu untuk untuk baik, sopan, si penunggung, licik, jahat. Untuk alatnya sendiri adalah alur maju, karena tidak menyediakan masalah. Latarnya sendiri tempatnya ada di sungai, hutan, pasar, dan tanah. Suasana sepi, ramai, dan megah. Minta tolong dibacakan lagi yang eksplisit ya, soalnya dikurang jelas beberapa nilai moral kayak pendidikan sama budayanya. Kalau eksplisit kita cuma nulis 2. Jadi harus sama pendidikan. Dari jurusan itu percaya kepada Tuhan harus membuat hatimu menjadi tenang. Maksudnya tuh kayak apa namanya, kalau lagi bingung pikiran sama orang lain sama dirimu sendiri kayak gimana, kamu udah minta aja sama sendiri gimana nih, ya udah kita cuma kasih tahu secara pribadi biar apa namanya kamu itu tetap ikuti jalanmu sendiri. Nilai soal dari pendidikannya itu kejujuran itu dalam artian kayak kamu itu jujur mau ngelakuin hal apa. Kalau kesopanan ini apa namanya, kamu itu ngelakuinnya itu dengan apa namanya, ada attitude-nya. Terus dan dari kedua nilai ini bisa disimpulkan kalau apa namanya, nilai religius dan pendidikan ini mengajarkan kita untuk menggabungkan kesadaran kepada Tuhan dan juga masalah kejujuran sopan santun akan bisa membuat kita mengamalkan semua hal yang ada di sekitar kita. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mengakhiri. Kami dari kelompok 3 ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya. Sekarang silakan didiskusikan kembali ya. Dari hasil yang kalian kerjakan tadi, silakan diperbaiki jika ada yang kurang. Kalau misalnya terlalu kelebihan dan itu tidak sesuai dengan
Bisa. Ada di handphone kalian masing-masing. Ya. Ini kemudian bagikan, silakan dijawab sesuai dengan instruksinya. Kalau dilihat dari HP-nya, ya dari HP sudah bisa dilihat, tapi kalau tidak ada kuota bisa lihat dari soal yang dia sampaikan. Halo, sudah siap ya? Siap. Yang pertama instruksinya sudah klik deal. Tuliskan apa yang dimaksud nilai moral sesuai pemahaman Anda. Ayo, silakan. Nilai moral sesuai pemahaman Anda. Nilai moral sesuai pemahaman Anda. Nilai moral adalah seperti itu. Nilai moral sesuai pemahaman Anda. Ya, di sini dimaksud tulisan mana? Ya, itu kan diacak. Namanya ada apa? Terserah. Lihat dari HP boleh, lihat dari yang ujian tampilkan boleh. Maka dari itu kan ditulis ulang pertanyaan. Baik, kita refleksi ya. Pembelajaran hari ini kita mendapatkan apa? Ini pasti ilmu. Semuanya pasti ilmu. Lebih spesifik dari pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan? Hari ini saya mendapatkan pelajaran yaitu dapat menganalisis suatu unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu cerita jaya. Oke. Dengan media apa tadi? Oke, baru tepuk tangan. Ini juga nanti akan kemudian bagikan penilaian antar teman ya. Jadi kalian menilai antar teman dan menilai diri sendiri. Sudah bisa buka semua Google Form-nya? Sudah dijawab semua? Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari yaitu silakan mencari teks hikayat di Google dan teks cerpen di Google ya. Yang pasti antara siswa satu dengan siswa yang lain harus berbeda teksnya ya. Setelah itu silakan di print. Setelah di print lalu dicari perbedaannya antara teks hikayat yang kalian dapatkan dengan teks cerpen yang kalian dapatkan. Sudah jelas? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan Anggara. Siap, gerak. Sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Diri tempat, diri istirahat, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan guru Pamong Universitas Wisnuwardana Malang, dosen penguji UKM PPG, rekan mahasiswa PPG Daljab Angkatan Kedua Universitas Wisnuwardana Malang, dan para peserta didik yang telah membantu dalam terlaksananya PPL di SMK Senopati. Terima kasih.